Jika seorang pria tidak bahagia dalam pekerjaannya, dia tidak dapat memusatkan perhatiannya pada hubungan keluarganya. Ya, artinya apa? Doakan suami kita kerjaannya berhasil. Hari ini ya Allah, mudahkan urusan pekerjaan suamiku di kantornya ya Allah, di tempat pekerjaannya ya Allah. Supaya apa? Kalau urusan kerjaannya bagus, laki-laki itu perhatian sama keluarganya. Itu satu. Kan kerja kita kan doain gitu ya. Apalagi kita support. Makanya nggak usah ganggu-ganggu kalau lagi dia kerja. Suami di kantor telepon, ayah pulang bentar dong, bawain kue kek. Bu, tak usah. Kenapa? Berarti nanti kerjaannya terganggu, pekerjaannya gagal. Nanti dia nggak suka sama ibu, dia nggak suka sama keluarganya. Ya, karena memang sudah begini kan, ini pembagian tugas kan. Karena anatomi otak juga, karena Allah juga yang kasih. Ya, ini ingat baik-baik. Ya, jadi wanita orientasinya itu hubungan, pria orientasinya pekerjaan. Makanya saya suka gemes kalau ada istri-istri ya yang suaminya lagi kerja baik-baik apa banyak maunya, paling enggak suruh jemput ini jemput itu gitu loh. Ya, kenapa? Kasihan nanti ya suami ini nggak suka sama kita. Kita menganggap, saya juga paham kenapa ibu-ibu suka banget suruh suaminya pulang bawain makanan kah, bawa ini. Karena kita merasa begini. Kita menganggap juga ya mungkin laki-laki begini. Kalau dia ya bahagia dengan keluarganya, maka dia bisa konsentrasi di kerjaannya. Kita menganggap begitu. Tapi ternyata setelah penelitian, anatomi otak yang Allah berikan bukan begitu. Sampai sini bisa sepakat dulu ya Bu? Ya. Tapi Bu Aisyah dia kerja terus. Ya terus gimana? Iya. Ya terus kan otaknya begini. Ya, kan dia kerja terus. Kita tahu juga otaknya begini. Kalau kita ganggu nanti dia malah marah, malah nggak suka sama kita. Jadi dia apain Bu? Ya sudah, kirimkan doa supaya kerjaannya cepat selesai. Kan gitu. Ya Allah mudahkan urusan pekerjaannya, cepat selesai ya Allah. Makanya sore pulang. Nah gitu. Ya kan? Pakai kekuatan doa itu. Kan kita sudah tahu kalau kita doa ada keluar sinyal bukan? Iya ya Allah. Ya ini dia. Tapi aku rindu banget Bu Aisyah, aku sendiri di rumah. Sama. Coba tanya semua ibu-ibu nih. Iya Bu, pernah begitu kan? Iya. Dulu kita nggak paham, makanya kita gangguin suami. Ayo pulang, cepetan pulang. Pulang atau saya yang pulang. Aduh, Bu, terus terang saya pernah banyak salah itu. Kan memang saya dokter, saya belajar anatomi sejak tahun 87. Ya, mungkin teman-teman dokter di sini Mbak Yanti juga mungkin ya. Ini baru tahu 2006. Nikahnya 92 sampai 2006 salah. Bolak-balik suruh makan siang ke rumah Mas. Makan siang di rumah dulu ya. Ya, salah. Salah. Setelah ada ini, oh no, rubah. Kalau mau jadi ya sakinah, berubah. Kita paham otaknya, ya berubah. Ya nih, oh gitu. Udah nggak pernah lagi ganggu, walaupun sunyi. Makanya bikin anak 5, biarin bapaknya nggak ada. Sampai 5 kumpul bapaknya nggak ada, dia pergi kerja, biarin nggak apa-apa, masih ada yang hibur, tinggal kita kirimin doa. Oh, ya selesai kantornya jam 10 malam, pulang dia bahagia. Kenapa? Selesai pekerjaannya sukses. Lumayan, cuman 1 jam bahagia kepada kita gitu. Kenapa? Kan pulang jam 10, ya jam 11 sudah tidur. Tapi bahagia gitu. Oke, ya lanjut. Mengapa pria membenci nasihat? Nah loh, siapa yang suka nasihatin suaminya nih? Ya. Kenapa coba kira-kira suami kita benci nasihat itu? Tapi
Tapi suami saya kalau saya nasihatin dia diem aja. Itu bagus, dia santun. Sebetulnya sih nggak mau begitu. Kalau kita kasih nasihat tuh suami tuh kalau dia mau ngikutin, ya, dan jarang taklim juga. Kita lagi nasihat dia mau bilangnya begini, diam. Cuman karena santun. Itu lagi yang dicatat oleh malaikat sebagai amal solehnya itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Banyak sekali pahalanya ya Bu. Allahu Akbar. Kenapa benci nasihat? Ya, kita lihat ini. Jadi tolong jangan tawarkan nasihat kepada pria kecuali ia memintanya. Kadang suami gitu ya. Suami saya gitu sering juga ya beberapa kali. Bu Isa, menurut Bu Isa, saya harus ambil keputusan apa? Dia minta tuh. Nah, itu silakan kasih. Ya. Saya kan sering nasihati kita semua sama-sama untuk hindari kata jangan ya. Artinya silakan. Nah, ini saya pakai. Kenapa? Kalau ada kata jangan, pakai kecuali. Maka jangan itu akan ditiadakan oleh kecuali. Tawarkan nasihat pada pria jika ia memintanya kan. Ibu juga boleh nasihatin anak-anak ya. Jangan makan sembarangan, jangan makan sembarangan. Kalau cuman sampai situ ya, dia akan silakan makan sembarangan. Kalau ibu memakai kata jangan, harus ada kecuali. Jangan jajan sembarangan, kecuali kantin sekolah habis dan makanan bekal habis. Wah, gitu. Panjang amat nasihatnya. Ya, lanjut lagi. Ya. Tapi kadang-kadang waktu suami nanya kita, bilang sama dia, katakan padanya bahwa saya percaya mas bisa menyelesaikan itu. Kata dia. Katakan padanya, Anda mempercayai kemampuannya untuk menyelesaikan segalanya. Buat laki-laki itu penghormatan. Insya Allah. Ya, insya Allah. Itu dia nih. Udah berapa lama nih Bu begini kita Bu? Saya bertahun-tahun juga begini. Ya. Saking kepengen apa yang kita dengar nasihat dari kalau kita pergi taklim atau pergi kemana, ingin sekali kita nasihatkan suami supaya sama gitu ya. Tapi ternyata pria tidak mau begitu. Kenapa? Otak kanan pria adalah otak solusi. Makanya kalau pria kita lihat suami kita pulang, kita nggak bisa. Saya banyak ngomong suami ya karena memang sengaja ya. Atau anak laki juga ya. Dia pulang, datang, duduk, kita cuma tanya, Abi capek ya kan gitu. Iya, udah. Kalau mau ngomong panggil aku ya, ya. Kasih aja minum, udah tinggalin. Kenapa? Laki-laki yang sedang ada masalah, ya, dia akan duduk, dengan memandang sesuatu tempat gitu. Kelihatannya kayak nonton TV padahal enggak. Kenapa? Dia sedang mencari solusi lewat otak kanannya. Otak kanannya. Walaupun anak laki masih kecil tuh, ya, nggak usah ribut. Iya, kita suka gitu. Mas, Mbok ya cerita sama aku. Aku kan istrimu, ibu dari 5 anakmu. Kita sudah 26 tahun berumah tangga. Udah mau bilang teriak lagi tuh suami, diam. Tapi mau dapat pahala dia diem aja. Ya, itu tadi. Oke, ini dia. Anak laki-laki juga begitu. Anak laki-laki dia marah nampaknya. Kenapa nak? Enggak. Oh ya udah, kalau nanti mau ngobrol panggil ibu, ya. Kalau mau itu juga. Saya juga salah selama ini, anaknya 4 laki, ya. Punya anak 4 laki, lahir yang pertama 93, lahir kedua 97, lahir ketiga 99, ya kan? Lahir anak keempat 2005, ilmunya 2006. Berapa tahun tuh salah? Ya, selalu aja kita. Kenapa sih? Cerita dong sama bunda, ya. Bunda kan ibumu yang melahirkanmu. Aduh, males deh anak laki dengar kayak gitu ya. Gak usah, gak usah. Dan kalau laki-laki sudah datang sama kita dan dia cerita, berarti sudah ada solusinya. Jangan biarkan ngambang, ya. Karena anak laki-laki cerita, kita, oh gitu, oh gitu. Ending harus tanya. Terus
apa yang kamu dapat solusinya? Gitu. Dia senang sekali itu. Ya. Walaupun kadang anak laki-laki namanya anak zaman sekarang kan. Jadi apa yang kamu dapat solusinya? Belum ada sih. Lah ngapain sih sama itu?